Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Aldi Satria pada pertemuan ke-13 mata kuliah IoT. Di sini saya akan membuat resume daripada pertemuan kali ini, di mana tentang komunikasi dua arah antara perangkat IoT dan juga cloud. Jadi secara gambaran umum itu menjelaskan bagaimana ESP32 menggunakan jaringan atau WiFi untuk mengirim atau publish dan menerima atau subscribe data secara real time dalam solusi IoT. Mengapa sih jaringan penting pada ESP32? Jadi ekstensi fungsi ESP32 berubah dari microcontroller lokal menjadi node terdistribusi yang dapat dilihat dan dikendalikan dari jarak jauh. Ada juga real-time telemetry, yaitu data sensor dapat dikirim dan divisualisasikan secara langsung pada dashboard atau aplikasi mobile. Kontrol dan otomasi. Perintah dari cloud memungkinkan pengaturan status perangkat atau aksi otomatis buzzer relay, upgrade, update konfigurasi. Model komunikasi ada publish versus subscribe. Intinya itu kalau publish atau transmisi ESP32 mengirimkan paket data telemetri posisi status ke server atau topik tertentu. Subscribe atau menerima ESP32 mendengar topik atau query agar dapat menerima perintah atau konfigurasi dari cloud. Secara gambarannya gini, kita publish masuk ke telemetri lalu ke server seperti itu. Dan kalau kita dari intinya nerima, kita tuh ngambil dari cloud di konfigurasi terus kita ambil di receiver gitu. Subscribe. Catatan teknis, protokol ringan seperti MQTT umum dipakai karena overhead kecil dan dukungan QoS. Lanjut, arsitektur umum sistem. Adapun komponen kuncinya yaitu ESP32 sebagai agent adalah sensor, aktuator, konektor, WiFi, client, MQTT atau HTTP. Kedua, broker MQTT atau API server berbasis Laravel Reverb dalam studi kasus yang sedang dijalani. 3. Database cloud dan web dashboard atau bisa dipakai aplikasi mobile. Adapun admin console untuk observability dan kontrol akses. Adapun untuk flow-nya yaitu sensor ke ESP32, terus ke broker atau API-nya, terus masuk ke database, terus dikonvert jadi dashboard, dan admin dan komen dan balik ke ESP32. Untuk gambarnya seperti ini untuk transaksinya yaitu perpindahan data, transfer datanya. Lanjut, transmisi data lokasi publish. Detail alur publish lokasi. Yang pertama, ESP32 membaca koordinat dari modul GPS, contoh Neo 6M, dan sensor inertial MPU 6050 untuk telemetri. 2. Data dikemas by JSON berisi timeline, LAT atau LON, kecepatan, heading, dan status sensor. Pengiriman ke server via MQTT, publish ke topik terstruktur. Misalnya, vehicle 123 telemetri atau HTTP post ke endpoint API. Server memparse dan menyimpan data, lalu menampilkan sebagai titik pada web atau pada peta dashboard atau web atau widget map secara real time.
Jadi kalau praktik itu nanti praktik terbaik itu sertakan template UTC atau ID perangkat dan checksum untuk verifikasi integrasi. Selanjutnya, mengambil data dan perintah dari cloud subscribe. Ya, menerima yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk rinciannya itu bagaimana subscribe bekerja ya. Jadi, ESP32 membuka koneksi persisten ke broker MQTT dan subscribe ke topik perintah, misalnya PayCal 123 command. Terus admin mengirim pesan dari dashboard. Broker meneruskan ke ESP32 yang aktif. Lalu ESP32 memvalidasi perintah tersebut dan melakukan aksi dari perintah tersebut, contohnya aktifkan buzzer atau ubah set point dan mengirimkan aktual atau telemetri kembali atau feedback lah bahasanya ya. Jadi di sini pun ada pertimbangan untuk autentikasinya, jadi dari TLS atau SSL atau username atau password token untuk mencegah hak akses yang salah atau kebocoran data. Adapun studi kasusnya, kebetulan saya ini studi kasusnya itu tentang safety driving IoT tracker, di mana untuk gambarannya itu kita taruh di atas misal atau di mana. Jadi kalau untuk dari publish itu kita telemetri kendaraan. Jadi publish SW32 mengirim lokasi GPS by Neo 6M dan peringatan dari MPU 6050 ke server. Laravel repurb secara periodik, misalnya tiap 1 menit atau on event gitu. Yang kondisional ya. Jadi dari sini tuh ngirim kayak kecepatan ini tuh berapa gitu. Adapun jedanya misalkan 1 menit atau berapa. Dan kalau subscribe itu ada yang mungkin perintah admin ya. Admin dapat mengirimkan perintah via dashboard. SP32 menerima dan langsung menyalakan buzzer jika rute berbahaya atau terdeteksi gitu. Adapun di sini ada maps dan lain sebagainya integrasi. Adapun handle teknisnya gunakan QoS 1 atau 2 untuk pesan kritis dan strategi reconnected atau backup untuk koneksi mobile. Praktik keamanan dan keandalan, yang pertama enkripsi harus diterapkan TLS, MQTT over TLS atau HTTPS. Gunanya untuk mencegah penyadapan dan memanipulasi pesan gitu. Jadi takutnya datanya dimanipulasi seperti itu. Kedua, autentikasi dan otorisasi, gunakan token unik per perangkat. Reiterate kredensial dan kontrol akses topik di broker. Yang ketiga, retry dan QoS. Desain mekanisme retry, retention, dan QoS sesuai kritikal pesan. Uji skenario jaringan mobile, flapping, latensi tinggi, dan pemulihan setelah power cycle. Intinya di sini tuh harus banyak uji coba sebenarnya kelayakan supaya 3 hal ini tuh yang ditakutkannya nggak terjadi seperti itu. Adapun checklist implementasi pada ESP32 yang pertama adalah integrasi sensor. Hubungkan Neo 6M dan MPU 6050 untuk baca data mentah. Lakukan filtering dasar, Kalman atau low pass jika perlu. Kedua, format dan payload. Gunakan JSON ringkas, sertakan device ID atau dan juga timestamp, lat, launch, speed, heading, status. Intinya yang kita inginkan apa aja sih gitu. 3, koneksi dan reconnected. Implementasi exponential backup, giving MQTT dan health checks ke server. Intinya reconnected ya. Intinya koneksi. 4, logging dan telemetri. Catat event penting disconnected, violate published untuk post mortem dan analisis. Simpulannya dan langkah selanjutnya. Simpulan singkat, jaringan menjadikan EPS32 sebagai node yang komunikatif dengan cara publish telemetri dan subscribe perintah membentuk loop kontrol 2 arah. Arsitektur yang andal memerlukan protokol efisien, contohnya MQTT. Dan untuk keamanan TLS atau autentikasi dan mekanisme recovery. Langkah selanjutnya, implementasi prototipe end-to-end EPS32, lalu broker, lalu dashboard, dan uji kondisi jaringan nyata. Mungkin next-nya juga akan ditambahkan monitoring, logging, dan pengujian keamanan sebelum produksi. 3, iterasi atau implementasi